Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tutiani sama Bu Dia. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Gimana? Ada apa ini kok ke ruang kepala sekolah ini ada apa ya? Gimana ya? Saya minta waktunya sebentar, waktunya Bu. Saya tujuannya ke sini itu mau sharing, Bu. Oh iya. Sharing masalah siswa saya yang ada di kelas 8B itu mempunyai kesulitan dalam hal saya mengelola kelas itu sulit. Jadi anak-anak itu dalam hal menangkap materi ada beberapa yang mengalami kesulitan sehingga berdampak pada materi yang saya sampaikan, terutama materi unggah-ungguh bosok. Oh gitu. Berarti pengelolaan kelasnya ya. Ibu mau coaching maksudnya ke sini. Waktunya. Oh iya, minta waktunya. Ya sama-sama. Coaching tentang apa pengelolaan kelas, terutama materi unggah-ungguh maksudnya begitu ya. Yang terjadi di kelas yang Ibu ajar itu anak-anaknya bagaimana Ibu Dia? Anak-anak itu ya tidak semuanya, tapi banyak yang sering ramai sendiri, kadang ada yang jalan-jalan muter kelas. Nah, hal yang demikian itu membawa dampak efek pada teman-teman yang lain. Teman-temannya yang misalnya ingin fokus belajar, mereka gangguin, sehingga mereka ikut-ikutan, ada yang ikut ramai begitu. Yang sudah Ibu lakukan apa ya? Yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Itu saya melakukan pendekatan pada anak yang paling super ya, paling anak yang dominan. Anak yang dominan itu saya dekati, saya ajak bicara, sampai kok tidak bisa fokus atau senengnya muter-muter itu ada permasalahan apa seperti itu. Saya gali dari dia. Anaknya bilang apa itu? Kadang seperti ini, Bu, saya seperti tidak kerasan di kelas kalau diberi pelajaran atau pembelajaran yang secara menurut dia itu monoton begitu. Terus itu Bu Dia sudah melakukan apa saja selain mengadakan apa tadi pendekatan individual ya itu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan? Bagus sekali itu mengadakan pendekatan individual sehingga anaknya nanti kan merasa apa ya? Merasa diperhatikan. Iya, merasa diperhatikan ya. Ya, selain di luar jam pelajaran pun saya sering menemui dia di luar jam saya sering menemui dia, saya ajak ngomong-ngomong. Terus hal yang saya lakukan terutama dalam materi unggah-ungguh ini, saya ajak untuk berbicara dalam bahasa Jawa lebih baik. Terus kemudian saya suruh membaca. Dia senangnya kan muter-muter Bu. Sudah. Ada berapa anak sih yang seperti itu? Satu sebetulnya yang dominan itu, tapi yang dominan, iya, yang dominan terus mengganggu kelas, mengganggu teman lainnya. Teman lain itu yang diajak itu kadang berbeda-beda, yang diajak muter-muter itu seperti itu. Maksudnya berbeda-beda? Kadang ada si A, kadang yang si A tidak masuk ganti yang si B. Muter-muternya seperti apa itu? Dia senangnya di luar kelas, di luar kelas tapi tidak jauh, kadang ya di depan pintu begitu. Terus kembali lagi. Gitu. Yang sudah dilakukan berhubungan dengan kurikulum Merdeka ini untuk anak-anak seperti itu apa Bu Dia? Saya selain melakukan pendekatan, kemudian sudah saya ajak bicara dan maunya dia muter-muter. Akhirnya saya memberikan materi atau suatu tugas itu saya tempelkan di dinding. Di dinding itu ada tugas, dia akan senang muter. Di dinding nanti saya bentuk kelompok, akhirnya anaknya itu berkelompok, senang dia. Akhirnya dia fokus di kelas saya pas saat materi itu. Jadi ada tugas saya tempelkan di tembok. Tugas itu dikerjakan berkelompok atau kadang juga tidak di tembok, kadang di meja. Di meja dia muter ke sana, ganti kelompok seperti itu. Jadi soalnya bukan tugasnya yang berputar, jadi anaknya bergerak. Nah gitu, seneng dia. Oh gitu ya. Sudah bagus loh yang Ibu lakukan itu.
Berarti begini, Bu Dia pernah mengenal suatu metode yang anaknya itu apa namanya mengerjakan sesuatu, berpindah ke tempat, kemudian ada yang mendengarkan, ada yang bercerita. Metode apa itu, Bu Dia? Metode apa ya Bu ya itu? Nah ya apa ya? Coba. Ya? Jadi anaknya ada yang misalkan seperti begini Bu Dia. Ada anak yang di suatu tempat gitu dia bercerita, temannya yang lain mendengarkan. Kemudian ada anak yang juga melihat pakai video, ada yang dia bekerja, ada yang jualan gitu ya, jualan cerita maksudnya. Metode apa itu dia? Ada kan itu ya, bisa diterapkan di situ ya. Nah, kemudian nanti berputar, kemudian hasilnya ditempelkan, dia bercerita dari kelompok satu ke kelompok yang lain, dia ke sana terus punya ilmu ke sana, kan bisa diterapkan. Apa itu? Metode apa itu? Mungkin saya juga sudah mengadopsi hal semacam itu dengan cara tadi yang berpindah-pindah. Tapi saya tidak tahu nama metodenya, Bu. Kalau Bu Dia pergi ke mall gitu, apa namanya itu? Dia kan belanja. Iya, belanja namanya apa itu? Belanja. Shopping. Shopping kan ya. Metode shopping. Iya, metode bisa dipakai. Metode window shopping. Window shopping. Ya, bisa seperti itu. Ya, bisa diterapkan. Jadi anak yang satu misalkan bercerita. Ya, bercerita terus teman yang lain datang kan mendengarkan. Anak yang tadi kan dia bergerak sehingga nanti pada akhir anaknya bisa. Iya. Sebelumnya Bu Dia harus melakukan apa itu? Kan tadi ada anak yang bergerak, ada anak yang diam, berarti mengamati gaya belajar. Oh iya, bagus sekali, betul Bu Dia ya. Jadi anak tadi yang bergerak tadi gaya belajarnya apa itu? Kinestetik. Iya betul. Jadi anak yang kinestetik nanti juga terkondisikan kan, dia mengerjakan sesuatu ditempel. Terus ada anak yang tadi hanya bercerita saja, itu berarti apa itu? Gaya belajar apa? Gaya belajar auditori. Jadi dia bercerita mendengarkan ya toh. Kemudian ada satu lagi yang melihat visual ya. Jadi nanti Bu Dia pertama yang Ibu lakukan apa tadi? Memetakan gaya belajar. Memetakan gaya belajar. Setelah itu baru rencana aksinya kan ya. Ya, kalau begitu Bu Dia nanti ini mau dilakukan kapan ini? Insya Allah rencana aksi akan saya lakukan terutama untuk materi ubah-ubah ini gitu. Akan saya lakukan setiap hari Kamis dengan memadukan aplikasi yang namanya Kejawa. Jadi tiap hari Kamis nanti akan saya adakan khusus satu hari itu dengan program Kejawa. Maksudnya di kelas atau seluruh sekolah gitu? Bisa seluruh sekolah Bu, karena ini bahasa daerah kan mencakup semua kelas 7 sampai kelas 9. Sehingga bisa mengenal untuk semua anak. Gitu. Berarti maunya itu pembiasaan. Bagus sekali itu. Jadi hari Kamis nanti ada pembiasaan praktek bahasa Jawa. Dan diharapkan Bapak Ibu guru juga demikian bisa menyampaikan materi dengan bahasa Jawa juga. Jadi anak-anak pembiasaannya itu biar maksimal. Ya. Tapi pengelolaan kelas di dalam menata tadi anak yang muter tadi sudah jelas ya. Ya, insya Allah jelas dengan wawasan dari Ibu. Terima kasih sekali. Jadi pakai tadi metode apa tadi? Pakai metode yang kinestetik. Window shopping. Nanti coba dipelajari. Window shopping itu sintaknya apa sehingga nanti bisa dipraktekkan di kelasnya Bu Dia. Untuk yang ganggu tadi, Bu Dia tadi sudah bagus ya. Jadi hari Kamis nanti dipraktekkan. Kalau ada level 1 sampai 10 gitu tentang unggah-ungguh ini anak-anak kita itu sampai di mana Bu Dia? Saya rasa anak-anak ini di bawah level 5 loh. Karena mereka mungkin kebiasaan kalau di rumah itu pakai bahasa Jawa ngoko dan bahasa Indonesia malah begitu. Terus ibu muda sekarang kan jarang juga yang bisa promo. Untuk memberi pembelajaran pertama kali kan di rumah Bu ya. Dari ibu. Dan mungkin anaknya juga terefek demikian. Itu selain pembiasaan berarti ada trik yang lain ya agar anak-anak itu unggah-ungguhnya itu betul gitu ya. Gimana? Triknya apa yang sudah Ibu lakukan? Triknya saya lakukan kalau di kelas saya biasakan menggunakan bahasa
Jawa dengan unduh-unduh yang benar. Kalau ada anak yang sampai tidak benar, saya beri sanksi, Bu. Sanksinya bukan denda, tapi saya beri sanksi dengan mengucapkan 3 tembung saja, 3 kata. Misalnya dari bahasa Ngoko sampai Kromo Madya sampai Kromo Inggil. Ya, jadi dia bisa misalkan apa? kosakatanya misalkan untuk yang adus. Adus ini ngokonya adus bisa siram terus siram lagi yang Kromo Inggil. Adus siram terus nanti kan menyebutkan 3 bisa mangan, nedo sama dahar gitu. Jadi anak-anak tambah kosakatanya. Oh gitu. Supaya semuanya bisa seperti itu gimana Bu Ida? Perlu ada apa lagi yang harus dilakukan agar bahasanya anak-anak itu ganggunya betul gitu loh. Ya mereka harus sering melakukan percakapan. Biasanya juga saya berikan ini tugas untuk pacelaton percakapan dengan dialog berbahasa yang benar. Ada yang berperan sebagai orang yang lebih tua, ada yang lebih muda. Jadi bagaimana dia itu pemodelan berarti maksudnya pacelatonnya. Gimana? Wawancara. Dialog. Gak mungkin biar anak-anak itu tahu kalau misalkan mangan, dahar, nedo, terus dahar. Nah, itu ada enggak misalkan diberi apa begitu anak-anak biar semuanya tahu semacam apa gitu? Seperti itu. Ini berarti kalau bicara dengan yang lebih kecil misalnya, yang lebih muda, harusnya pakai bahasa Ngoko. Iya, maksudnya gini, anak-anak itu mungkin prakteknya sudah tahu ya, kalau pada yang kecil lebih muda itu Ngoko, kalau yang lebih tua menggunakan Kromo halus. Ya, tapi kan mereka tidak tahu oh ini bahasa ini apa, supaya mereka tiap harinya betul gitu. Misalkan kemana saja dia harus membawa apa begitu untuk belajar. Bisa bikin buku saku kecil untuk menulis kosakata. Bagus sekali Bu Ida ya. Jadi mereka membuat buku saku. Idenya bagus sekali Bu Ida ya. Jadi buku saku bisa dibawa kemanapun dia sambil melihat. Lama-lama kan bisa. Ya idenya bagus sekali. Ya jadi selain pembiasaan ada buku saku. Kemudian praktek ya pembiasaan yang hari Kamis itu. Ya. Bagus sekali Bu Ida. Ya, jadi rencananya ya Bu Dia. Ya. Karena ini adanya Bu Ida jadi mirip wajahnya. Ya, jadi nanti dipraktekkan rencananya kapan ini? Hari Kamis saja ya Bu. Kamis Jawa. Kamis saja. Itu rencananya itu. Ke Jawa singkatan dari Kamis Jawa Suara. Kamis Jawa Suara. Oh, gitu. Terus kalau anak-anak nanti sudah bisa membuat itu, komitmen ke depan apa ya? Nanti ke depannya anak-anak itu bisa lebih jadi generasi yang berbudi pekerti dilihat dari bahasanya, unggah-ungguhnya. Ya oke Bu Dia, matur suwun, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu waktu yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah pembicaraan ini coaching hari ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa ini untuk mengatasi anak-anak yang misalkan itu dia mempunyai gaya belajar ya, gaya belajar yang sinestetik itu bisa dengan menggunakan misalkan saja kesimpulannya ini tadi, misalkan kalau sinestetik kan dia bergerak terus ya, itu bisa menggunakan window shopping. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa dengan pembiasaan ya. Pembiasaan yang pertama itu dari pembicaraan ini tadi yang atau coaching ini hari ini yang pembiasaan itu bisa misalkan dari program ke Jawa tadi, Kamis Jawa bersuara ya.
itu bisa kita laksanakan setiap hari Kamis. Dan yang bisa juga dengan apa itu tadi membuat yang terakhir adalah membuat buku saku. Anak-anak kita biasakan ya, untuk kosakatanya agar lebih baik sesuai dengan unggah-ungguh basa Jawa yang baik dan benar. Kita anak-anak suruh membuat buku saku untuk perbendaharaan kata-kata yang berbahasa Jawa. Demikian kesimpulan dari kami. Ya. Untuk ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu ya, atas waktunya.